Dasar TKI lemah. Pulang sana. Saya diam bukan berarti takut. Kisah epik tentang Arya, seorang pemuda sederhana asal lereng Gunung Merapi, Jawa Tengah yang bekerja sebagai kuli bangunan di Osaka, Jepang. Di balik sikap diamnya yang penuh tata krama, mengalir darah pendekar pencak silat aliran Harimau Merapi. Namun, sebuah insiden membuatnya dipermalukan habis-habisan oleh Takeshi Nakamura, seorang master karate arogan yang memandang rendah para pendatang. Kehormatan bangsa diinjak-injak. Arya bangkit dari keterpurukan membawa balasan yang mengguncang dunia bela diri Jepang dan menyatukan diaspora Indonesia. Osaka sedang memasuki puncak musim dingin yang brutal. Angin utara yang kering dan menusuk tulang berhembus liar di antara celah-celah gedung pencakar langit yang sedang dibangun, membawa butiran salju halus yang memedihkan mata. Di tengah kerangka baja raksasa itu, terlihat sosok pemuda berkulit sawo matang sedang memanggul besi-besi beton seberat ratusan kilogram. Namanya Arya, seorang TKI asal sebuah desa terpencil di Jawa Tengah. Wajahnya tenang, rahangnya tegas, dan matanya, meski tampak sayu karena kelelahan, menyiratkan kedalaman samudra yang tak tersentuh ombak. Arya bukanlah orang yang banyak bicara. Baginya, Jepang adalah tanah harapan untuk mengubah nasib keluarga di kampung, melunasi hutang orang tua, dan membiayai sekolah adik-adiknya, bukan tempat untuk mencari masalah atau menonjolkan diri. Setiap hari, rutinitas Arya adalah kerja keras tanpa henti, sebuah siklus monoton dari asrama ke proyek dan kembali lagi. Dari pagi buta sebelum matahari menyapa hingga matahari terbenam di ufuk barat, ia bergulat dengan debu semen, dinginnya baja, dan bisingnya mesin derek. Teman-teman kerjanya, baik sesama perantau Indonesia maupun pekerja lokal Jepang, mengenalnya sebagai pekerja yang rajin namun sangat tertutup. Dia seperti patung batu. Begitu mereka sering berbisik. Tidak ada yang tahu bahwa di balik seragam kerjanya yang kotor, penuh bercak oli, dan tubuhnya yang tampak kurus namun liat, tersimpan otot-otot kawat balung besi hasil tempaan latihan keras selama belasan tahun di padepokan silat tua di lereng Merapi. Arya telah bersumpah pada almarhum gurunya, Kyai Darmo, untuk tidak memamerkan ilmunya sembarangan, apalagi menggunakannya untuk kesombongan di negeri orang. Suatu sore, saat jam istirahat yang singkat, Arya duduk menyendiri di pojok lantai 2 proyek yang terbuka, hanya ditemani angin dingin dan sekotak bento murah. Ia memakan nasi kepal yang mulai dingin itu perlahan, meresapi setiap butirnya. Pikirannya melayang jauh melintasi lautan, kembali ke kampung halaman. Ia teringat suara gamelan yang magis, aroma tanah basah setelah hujan, dan latihan malam Jumat Kliwon di halaman pendopo yang diterangi obor. Ia merindukan kehangatan persaudaraan seperguruan, teh hangat buatan ibunya, dan tawa adik-adiknya. Di Jepang, ia merasa sendirian, sebuah titik kecil tak berarti di tengah keramaian kota metropolitan yang asing dan individualis. Namun, ia selalu memegang teguh filosofi Jawa yang ditanamkan gurunya. Ngluruk tanpa bolo, menang tanpa ngasorake, yang artinya menyerbu tanpa pasukan, menang tanpa merendahkan. Filosofi inilah yang menjadi benteng kesabarannya selama ini menghadapi kerasnya hidup di perantauan. Di seberang jalan lokasi proyek, hanya terpisah oleh jalan aspal yang lebar, terdapat sebuah bangunan tradisional megah dengan gerbang kayu jati yang kokoh. Itu adalah dojo karate, Kurotora, atau Harimau Hitam. Dojo itu milik Takeshi Nakamura, seorang master karate muda yang jenius namun kontroversial. Takeshi dikenal memiliki teknik yang sempurna dan kekuatan yang mengerikan. Namun hatinya diselimuti kabut arogansi. Ia sering terlihat melatih murid-muridnya dengan metode militer yang keras, bahkan cenderung sadis, di halaman dojo yang bisa terlihat jelas dari tempat Arya bekerja. Teriakan semangat, benturan tubuh, dan suara pukulan sering terdengar hingga ke lokasi proyek, menjadi latar suara sehari-hari yang mengiringi kerja para kuli. Takeshi Nakamura memiliki pandangan sempit dan chauvinistik tentang kekuatan. Baginya, hanya karate aliran keras miliknya, yang mengutamakan penghancuran total, yang merupakan bela diri sejati. Ia sering meremehkan seni bela diri lain, terutama yang berasal dari negara-negara berkembang yang ia anggap inferior. Seringkali, saat berjalan melewati para pekerja asing yang sedang istirahat di trotoar, Takeshi menatap dengan pandangan merendahkan,
seolah-olah mereka hanyalah serangga pengganggu yang mengotori keindahan kotanya. Arya sering merasakan tatapan menusuk itu, namun ia memilih menunduk, mengalihkan pandangan ke tanah. Bukan karena takut, melainkan karena ia tahu bahwa meladeni arogansi orang bodoh hanya akan membuang energi batinnya yang berharga. Hari itu, suasana di sekitar proyek terasa berbeda, lebih berat dan mencekam. Ada ketegangan statis yang menggantung di udara dingin. Beberapa murid senior Takeshi, dengan seragam gi putih bersih mereka, terlihat sedang mengganggu pedagang makanan kaki lima di ujung jalan. Seorang nenek tua renta penjual takoyaki yang gerobaknya tak sengaja menyenggol bumper mobil sport mewah milik salah satu murid itu. Mereka membentak-bentak nenek itu dengan bahasa kasar, menendang roda gerobaknya hingga panci adonan tumpah ke aspal. Para pekerja proyek hanya bisa menonton dari jauh, mematung ketakutan, tak berani ikut campur karena tahu reputasi mereka. Dojo Kurotora memiliki pengaruh kuat di distrik tersebut, dan berurusan dengan mereka sama saja mencari masalah dengan yakuza lokal yang menjadi pelindung mereka. Arya yang melihat kejadian itu dari ketinggian, merasakan darahnya berdesir hebat. Jantungnya berdegup kencang bukan karena takut, tapi karena amarah yang tertahan. Tangannya mencengkeram besi scaffolding hingga buku-bukunya memutih dan besi itu sedikit bergetar. Ajaran silatnya mengajarkan untuk membela yang lemah, menjadi perisai bagi mereka yang tak berdaya. Namun, statusnya sebagai pekerja migran menahannya bak rantai besi. Jika ia bertindak gegabah, visanya bisa dicabut seketika, dan ia akan dipulangkan dengan membawa malu bagi keluarga, serta tumpukan hutang yang belum terbayar. Ia memejamkan mata rapat-rapat, menarik napas panjang melalui hidung, mencoba meredam gejolak amarah, api, yang mulai membakar dadanya dengan elemen, air, ketenangannya. Sabar, Arya. Eling lan waspodo. Bisiknya pada diri sendiri seperti mantra penenang. Namun, takdir berkata lain. Angin perubahan mulai bertiup ke arah yang tidak ia duga. Salah satu teman kerja Arya yang paling dekat, Budi, pemuda asal Madura yang berdarah panas dan setia kawan, tidak tahan melihat ketidakadilan itu. Tanpa pikir panjang, Budi berlari turun dan berteriak dari seberang jalan mencoba menghentikan aksi para murid Takeshi. Teriakan Budi. "Hei, banci, beraninya sama orang tua. Hentikan." Terdengar nyaring membelah udara sore. Seketika, perhatian para murid karate itu beralih. Mereka meninggalkan nenek tua yang gemetar itu dan berjalan dengan wajah garang, langkah tegap, menuju gerbang proyek tempat Budi berdiri dengan napas memburu. Arya membuka matanya. Ia tahu, ia tidak bisa lagi hanya diam menjadi penonton. Ia meletakkan alat kerjanya perlahan, seolah meletakkan beban dunia. Langkah kakinya yang biasanya ringan kini terasa berat dan mantap. Bukan karena ragu, tapi karena ia sadar sepenuhnya. Begitu ia melangkah keluar dari garis aman proyek ini, hidupnya di Jepang tidak akan pernah sama lagi. Ia turun dari scaffolding dengan gerakan tangka seperti kucing, menyusul Budi yang kini sudah dikepung oleh 5 pemuda Jepang berbadan tegap dengan sabuk hitam melingkar di pinggang mereka. Awan gelap mulai berkumpul di langit Osaka, menutupi matahari, seolah menjadi saksi bisu awal dari sebuah pertarungan harga diri yang akan menggemparkan dua negara. Arya sampai di gerbang proyek tepat sepersekian detik saat salah satu murid Takeshi, yang berambut pirang dicat, hendak melayangkan tamparan keras ke wajah Budi. Dengan gerakan refleks yang sangat halus namun secepat kilat, Arya menahan pergelangan tangan pemuda itu di udara. Bukan dengan cengkeraman kasar yang mematahkan, melainkan sentuhan lembut namun mengunci yang membelokkan arah tenaga lawan. Pemuda Jepang itu terkejut setengah mati. Tangannya terhempas ke samping tanpa ia sadari, seolah menampar angin. Ia menatap Arya, si kuli bangunan kurus berdebu yang berani menyentuh seragam kebesarannya yang suci. "Maaf, tuan-tuan yang terhormat. Teman saya tidak bermaksud buruk. Dia hanya emosi sesaat. Kami hanya ingin bekerja dengan tenang untuk mencari nafkah," ucap Arya dalam bahasa Jepang yang terbata-bata namun strukturnya sangat sopan, keigo. Ia membungkuk sedikit, menunjukkan gestur damai dan penghormatan. Budi bersembunyi di belakang punggung Arya yang tegap. Napasnya memburu karena ketakutan yang mulai merayap setelah emosinya surut. Para murid karate itu justru merasa terhina dengan intervensi ini. Bagi mereka,
Gangguan dari seorang pekerja asing rendahan adalah sebuah pelecehan terhadap otoritas mutlak mereka di wilayah itu. Pemuda yang tangannya ditepis tadi, yang bernama Ryu, menyeringai sinis, menampilkan gigi putihnya yang rapi. "Oh, pekerja asing mau jadi pahlawan kesiangan? Kau tahu siapa kami? Kami adalah murid dojo Kurotora." Ryu mendorong bahu Arya dengan keras menggunakan kedua tangannya. Arya mundur selangkah untuk meredam gaya dorong, namun kuda-kudanya tetap kokoh, seolah kakinya berakar jauh ke dalam inti bumi. Ia tidak jatuh, bahkan tidak goyah sedikit pun. Keseimbangan tubuh yang sempurna ini membuat Ryu semakin berang dan malu di depan teman-temannya. Teman-temannya mulai tertawa mengejek, memprovokasi Ryu untuk memberi pelajaran pada tikus got yang tidak tahu diri ini. "Saya mohon dengan sangat, jangan perpanjang masalah ini. Kami orang kecil, kami minta maaf," ulang Arya. Kali ini menunduk lebih dalam, menyembunyikan kilatan matanya. Ia teringat wajah ibunya yang keriput di kampung, teringat surat tagihan ban yang menumpuk. Ia rela merendahkan harga dirinya serendah tanah demi menghindari perkelahian yang bisa menghancurkan masa depannya. Namun, kerendahan hati Arya disalahartikan sebagai kelemahan mental oleh murid-murid dojo Kurotora yang dididik dengan arogansi. Mereka melihat ketakutan, bukan kebijaksanaan seorang pendekar. Ryu meludah tepat di depan sepatu butut Arya yang sudah sobek ujungnya. "Kalau mau kami maafkan, bersujudlah di aspal ini dan jilat sepatu kami sampai bersih," katanya dengan nada angkuh yang menusuk hati. Budi membelalakan mata, darah maduranya mendidih, hendak memprotes keras. Tapi Arya memberi isyarat tangan di belakang punggung untuk tetap diam. Suasana semakin panas dan mencekam. Para pekerja lain mulai berkumpul di balik pagar, berbisik-bisik cemas, berdoa agar tidak terjadi pertumpahan darah. Nenek penjual takoyaki yang tadi diganggu menatap dengan air mata berlinang dari kejauhan, merasa bersalah karena telah menyeret pemuda baik hati itu ke dalam masalah besar. Arya menarik napas panjang, mengisi paru-parunya dengan udara dingin. Ia perlahan menekuk lututnya, bersiap untuk berlutut. Bukan karena takut pada Ryu, tapi karena ia ingin menyelamatkan temannya dan pekerjaannya. Ia mengalah untuk menang. Namun, saat lutut Arya hampir menyentuh aspal yang dingin, sebuah kaki melayang cepat menendang wajahnya dari samping. "Buk!" Suara benturan keras terdengar. Arya terpental ke belakang, menabrak pagar proyek. Darah segar mengalir deras dari sudut bibirnya yang pecah. Ia tidak menyangka serangan pengecut itu datang saat ia sedang menunjukkan itikat damai. Ryu tertawa lepas, diikuti gelak tawa teman-temannya yang menggema. "Kau pikir kami butuh sujudmu, sampah? Kami butuh hiburan sore," teriak Ryu penuh kemenangan. Arya menyeka darah di bibirnya dengan punggung tangan. Rasa asin darah memenuhi mulutnya. Matanya yang tadi sayu kini mulai berubah drastis. Ada kilatan cahaya yang menakutkan di sana, seperti harimau yang terbangun dari tidurnya karena diganggu. Aura membunuh mulai merembes keluar. Namun, ia kembali menahan diri sekuat tenaga. Ia berdiri perlahan, membersihkan debu dari celana kerjanya. "Cukup," katanya pelan. Suaranya rendah, nyaris berbisik, tapi memiliki getaran wibawa, harisma, yang aneh yang membuat tawa para murid karate itu terhenti sejenak, seolah leher mereka dicekik oleh tangan tak terlihat. Keheningan itu pecah ketika sebuah suara berat, bariton, dan berwibawa terdengar dari arah belakang kerumunan murid. "Ada keributan apa ini? Kenapa kalian ribut dengan kuli?" Semua orang menoleh serentak. Di sana berdiri Takeshi Nakamura, sang master dojo, bagaikan dewa perang. Ia mengenakan gi karate putih bersih kualitas terbaik dengan lambang harimau hitam menyeringai di dada kiri. Auranya begitu kuat, menekan siapa saja yang berada di radius 10 meter. Para muridnya segera membungkuk hormat 90 derajat, memberi jalan bagi sang guru. Takeshi berjalan santai namun mematikan. Tatapannya tajam langsung tertuju pada Arya, menilainya. Ryu segera melapor dengan memutarbalikkan fakta. Lidahnya licin bagai ular. "Sensei, orang asing ini menantang dojo kita. Dia bilang karate itu tarian banci yang kaku dan tidak berguna." Fitnah keji itu meluncur mulus.
Wajah Takeshi mengeras seketika. Urat-urat di lehernya menonjol. Ia paling benci jika seni bela diri kebanggaannya dihina oleh orang luar. Ia melangkah mendekati Arya, menatapnya dari ujung kaki hingga ujung kepala dengan tatapan jijik seolah melihat kotoran. "Benar kau bicara begitu, Indon?" tanya Takeshi, sengaja menggunakan panggilan rasis yang merendahkan untuk memprovokasi. Arya menggeleng tegas, menatap lurus ke dada Takeshi, menghindari kontak mata langsung sebagai tanda hormat namun tetap waspada. "Tidak, Tuan. Itu fitnah. Saya tidak pernah menghina seni bela diri apapun. Saya hanya..." Belum sempat Arya menyelesaikan kalimat pembelaannya, Takeshi sudah melayangkan tamparan keras dengan punggung tangan. Plah! Suaranya menggema mengerikan di seluruh area proyek. Kepala Arya tertoleh ke samping dengan keras. Rasa perih menjalar membakar pipi, tapi rasa sakit di hatinya jauh lebih besar, merobek jiwanya. Ia dipermalukan di depan teman-temannya, di depan rakyat Jepang, tanpa diberi kesempatan bicara. Takeshi tersenyum sinis, senyum iblis, melihat Arya hanya dia mematung menerima tamparan itu. Lemah, menyedihkan. Orang-orang sepertimu hanya berani bicara besar di kandang sendiri tapi ciut nyalinya saat berhadapan dengan kekuatan sejati, ejek Takeshi. Ia kemudian mencengkeram kerah baju kerja Arya yang kotor dan bau keringat, menariknya mendekat dengan kasar hingga wajah mereka hanya berjarak beberapa senti. Arya bisa mencium aroma parfum mahal bercampur keringat dingin dari Takeshi. "Kalau kau benar-benar laki-laki, kalau kau punya sedikit saja harga diri yang tersisa, datang ke dojoku besok sore saat matahari terbenam. Kita lihat apakah mulut besarmu itu bisa dibuktikan dengan kemampuanmu." Takeshi melepaskan cengkeramannya dengan dorongan kasar hingga Arya terhuyung menabrak budi. "Jika kau tidak datang, aku akan pastikan temanmu yang cerewet itu." Takeshi menunjuk Budi dengan telunjuknya yang kuku-kukunya terawat rapi. "Akan pulang ke negaranya dalam peti mati atau setidaknya cacat seumur hidup." Ancaman itu bukan main-main. Di mata Takeshi, hukum bisa diatur dengan uang dan koneksi, tapi kehormatan dojo adalah segalanya yang harus dijaga dengan darah. Setelah melontarkan ancaman maut itu, Takeshi berbalik dan pergi dengan langkah angkuh, jubahnya berkibar, diikuti oleh murid-muridnya yang tertawa puas sambil melirik sinis ke arah Arya. Sepeninggal mereka, Budi langsung jatuh berlutut memeluk kaki Arya sambil menangis terseduh-seduh. "Maafkan aku, Arya. Gara-gara mulutku kau jadi begini. Kita lari saja. Ya, kita pindah kota." Arya membantu Budi berdiri, menepuk bahunya pelan namun mantap. "Bukan salahmu, Bud. Ini ujian. Gusti Allah tidak tidur." Para pekerja lain menatap Arya dengan pandangan campur aduk. Ada yang kasihan, ada yang kecewa karena Arya tidak melawan, ada juga yang takut imbasnya akan kena ke mereka semua dan proyek akan ditutup. Mandor proyek, seorang Jepang parubaya yang baik hati dan bijaksana bernama Pak Suzuki, mendekati Arya dengan wajah cemas. "Arya-san, jangan datang. Kumohon. Mereka berbahaya." Ryusan itu mantan juara nasional junior. "Takeshi Sensei apalagi? Dia monster. Saya akan coba bicara dengan polisi atau imigrasi," kata Pak Suzuki dengan suara bergetar. Namun Arya menggeleng pelan. Ia tahu polisi tidak akan bisa menyelesaikan masalah harga diri seperti ini. Jika ia lapor polisi, Takeshi akan semakin beringas mengganggu mereka di luar jam kerja, mungkin meneror asrama mereka setiap malam. Ini adalah tantangan seorang pendekar kepada pendekar lainnya, meskipun dimulai dengan fitnah. Arya tersenyum tipis, senyum yang getir namun menenangkan pada Pak Suzuki. "Terima kasih, Pak Suzuki. Bapak orang baik. Tapi saya harus menyelesaikannya sendiri. Ini soal prinsip." Malam itu, di kamar asramanya yang sempit dan berbau lembab, Arya tidak bisa tidur. Ia membuka koper lamanya yang tersimpan di bawah ranjang besi yang berderit. Di sana, terbungkus kain putih, terlipat rapi sebuah pakaian hitam khas pencak silat, baju pangsi, dan sebuah ikat kepala batik udeng, serta sabuk kain mori yang sudah agak kusam warnanya karena termakan usia. Ia menyentuh benda-benda pusaka itu dengan penuh kerinduan dan rasa bersalah. Sudah lama ia tidak mengenakannya. Ia ingat pesan terakhir Kiai Darmo.
Ilmu itu untuk melindungi, bukan untuk menyakiti. Tapi jika harga diri diinjak dan kebenaran dinistakan, diam adalah pengkhianatan terhadap ilmu itu sendiri. Arya mengambil air wudhu di keran luar yang airnya sedingin es, lalu melakukan sholat malam di atas sajadah tipis. Dalam sujudnya yang panjang dan khusyuk, ia meneteskan air mata, memohon petunjuk dan kekuatan pada Sang Pencipta. Ia tidak ingin bertarung karena amarah atau dendam. Ia ingin bertarung untuk menegakkan kebenaran dan melindungi sahabatnya. Selesai berdoa, ia melakukan meditasi, mengatur napasnya dengan teknik pernapasan khusus perguruannya, napas naga. Udara kamar yang dingin perlahan terasa hangat oleh hawa murni yang ia bangkitkan dari dalam pusar energi tubuhnya. Esok harinya, berita tentang tantangan itu sudah menyebar bagaikan api di padang rumput kering. Tidak hanya di kalangan pekerja proyek, tapi juga di lingkungan sekitar dojo dan pasar lokal. Banyak orang penasaran, apakah kuli bangunan asing itu berani datang ke kandang macan untuk mati konyol? Arya tetap bekerja seperti biasa paginya. Meskipun wajahnya lebam membiru, ia mengangkat beban 2 kali lebih banyak dari biasanya, menyalurkan kegelisahan dan adrenalinnya melalui keringat yang bercucuran. Menjelang sore, Arya meminta izin pulang 1 jam lebih awal. Ia mandi, membersihkan diri sebersih-bersihnya dari debu semen. Ia tidak memakai pakaian silatnya. Ia memilih memakai kaos polos putih murah dan celana training panjang biasa. Ia tidak ingin identitas perguruannya diketahui dulu. Ia ingin datang sebagai Arya, seorang manusia biasa, rakyat jelata yang menuntut keadilan. Dengan langkah tegap dan hati yang berzikir, ia berjalan menuju dojo Kurotora. Matahari mulai terbenam di ufuk barat, mewarnai langit Osaka dengan warna merah darah yang pekat, seolah alam memberi pertanda akan tragedi yang bakal terjadi. Dojo Kurotora sangat megah dan menakutkan bagi orang awam. Lantainya terbuat dari kayu hinoki berkualitas tinggi yang mengkilap dan harum. Dindingnya dihiasi kaligrafi Jepang kuno tentang kekuatan mutlak dan deretan pedang katana tajam. Saat Arya melangkah masuk melewati gerbang torii, puluhan murid karate sudah berbaris rapi di sisi kiri dan kanan, membentuk lorong manusia. Tatapan mereka semua tajam, penuh permusuhan. Atmosfer di dalam ruangan itu sangat intimidatif, padat, dan menekan dada. Hening, hanya terdengar suara napas teratur dan detak jam dinding. Di ujung ruangan, duduk Takeshi Nakamura di atas kursi kebesarannya yang dilapisi kulit harimau imitasi, menatap pintu masuk dengan tatapan merendahkan sang raja hutan melihat mangsanya. "Kau datang juga, tikus got," sambut Takeshi dengan suara baritonnya yang menggema. Ia berdiri perlahan, melepas jubah sutra luarnya, menyisakan gi karate yang memperlihatkan otot-otot tubuhnya yang terlatih sempurna bak patung Yunani. "Aku beri kau kesempatan untuk pulang dengan utuh. Pukul aku. Kalau kau bisa menyentuh wajahku sekali saja, hanya 1 sentuhan ringan, aku akan minta maaf pada temanmu dan membiarkan kalian hidup tenang." Syarat yang terdengar mudah dan murah hati, namun bagi seorang awam melawan master sekelas Takeshi, itu adalah kemustahilan yang nyata. Tapi Arya bukan awam. Arya naik ke atas tatami, matras jerami. Ia melepas sepatunya dengan rapi. Ia tidak memasang kuda-kuda silat yang khas dengan tangan terbuka. Ia hanya berdiri santai, ngapu rancang, posisi berdiri sopan dalam budaya Jawa, kedua tangan tergantung rileks di sisi tubuh. Sikap ini membuat Takeshi semakin tersinggung dan murka. "Kau meremehkanku dengan sikap tubuhmu itu," teriak Takeshi. Tanpa aba-aba, melanggar etika duel, Takeshi melancarkan serangan pembuka yang mematikan. Sebuah tendangan memutar ke belakang, Ushiro-giri, yang sangat cepat mengarah telak ke kepala Arya. Arya melihat serangan itu. Matanya yang terlatih bisa menangkap lintasan gerakannya dalam gerak lambat. Insting pendekarnya berteriak untuk menghindar ke kiri atau menangkis dengan siku. Namun, di sepersekian detik terakhir yang krusial, bayangan visa kerjanya, wajah ibunya yang memohon doa, dan nasib Budi yang terancam melintas di benaknya bagai slide film. Jika ia melawan, jika ia melukai warga lokal kebanggaan distrik ini, ia akan dideportasi. Ia akan kehilangan segalanya. Keraguan itu fatal. Kaki Takeshi menghantam bahu Arya dengan keras. Brak!
Suara tulang beradu. Arya terpental dan tersungkur mencium lantai. Penonton, para murid Takeshi, bersorak gembira. Takeshi tertawa lantang. Bangun, katanya mau melawan. Jangan cuma tidur. Arya bangkit perlahan, menahan rasa sakit yang luar biasa di bahunya yang terasa seperti terbakar. Tulangnya terasa retak. Namun ia mengatupkan rahang menahan erangan. Saya tidak ingin berkelahi, Tuan Takeshi. Saya hanya ingin Anda menepati janji untuk tidak mengganggu kami para pekerja. Ucap Arya lirih namun tegas. Takeshi mendengus jijik. Di sini, kekuatan adalah hukum satu-satunya. Kalau kau tidak melawan, kau hanyalah samsak latihan yang bernapas. Takeshi kembali menyerang. Kali ini rentetan pukulan lurus, suki, menghujam perut, ulu hati, dan dada Arya bertubi-tubi. Buk, buk, buk. Arya hanya melindungi organ vitalnya dengan menyilangkan tangan, menerima pukulan demi pukulan itu mentah-mentah. Ia menjadi bulan-bulanan kekejaman Takeshi. Darah segar muncrat dari hidungnya, menodai kaos putihnya menjadi merah. Ia dipukuli seperti binatang liar yang terperangkap. Tapi ia tidak membalas satu kali pun. Ia memilih, kalah, secara fisik demi menang, secara nasib dan keselamatan orang lain. Puncaknya, Takeshi melakukan bantingan judo yang keras, ogoshi, menghempaskan punggung Arya ke lantai kayu yang keras. Duk! Napas Arya sesak. Paru-parunya seakan berhenti bekerja. Pandangannya kabur berkunang-kunang. Takeshi berjalan mendekat, lalu menginjak dada Arya dengan kakinya yang telanjang, menekan ulu hati Arya, lalu meludah tepat ke wajah Arya yang sudah babak belur bengkak. Sampah! Jangan pernah injakan kakimu yang kotor di distrik ini lagi. Bawa teman-temanmu yang bau itu pergi dari pandanganku. Seseorang di antara murid itu merekam kejadian itu diam-diam dengan ponsel pintar. Video Arya yang dipukuli tanpa membalas, diinjak, dan diludahi itu menyebar cepat bagai virus di media sosial lokal malam itu juga. Judulnya sangat provokatif dan memelintir fakta. Master Takeshi memberi pelajaran pada pekerja asing kurang ajar yang menantang dojo. Arya tidak hanya hancur fisiknya, tapi juga hancur martabatnya di mata dunia maya. Ia menyeret tubuhnya keluar dari dojo, tertatih-tatih di bawah hujan salju yang mulai turun deras, membawa luka yang jauh lebih dalam dan perih dari sekadar memar di kulit. Ia menangis dalam diam di bawah guyuran salju. Keesokan harinya adalah neraka dunia bagi Arya. Video pembantaian sepihak itu viral tidak hanya di Jepang, tapi sampai ke grup-grup komunitas Indonesia dan forum bela diri internasional. Namun, narasi yang dibangun adalah Arya yang sombong mencari gara-gara dan akhirnya kena batunya. Komentar-komentar pedas dan sadis membanjiri kolom komentar video tersebut. Malu-maluin Indonesia aja. Sok jago sih, rasain tuh akibatnya. Bikin nama TKI jelek, pulang aja lu. Dasar lemah, beraninya cuma sama batu bata. Sedikit sekali yang tahu cerita sebenarnya di balik diamnya Arya. Di tempat kerja, Arya menjadi bahan tertawaan dan gunjingan. Bahkan beberapa rekan kerjanya sesama Indonesia menjauh. Takut dianggap berteman dengan pembuat onar yang sedang viral. Mereka tidak mau kecipratan masalah. Budi menangis terseduh-seduh setiap melihat kondisi Arya yang penuh perban dan jalan terpincang-pincang. Tapi Arya hanya tersenyum lemah, menenangkan sahabatnya. Aku nggak apa-apa, Bud. Lukanya cuma di kulit. Bakal sembuh. Yang penting kamu aman, ibumu di kampung tenang. Katanya dengan bibir bengkak yang sulit digerakkan. Rasa sakit fisik mungkin bisa ditahan dengan obat pereda nyeri. Tapi rasa malu melihat seni bela diri leluhurnya dianggap lemah dan tidak berguna karena ia tidak membalas. Itu yang menyiksa batin Arya siang malam. Dalam video itu, orang-orang Jepang dan netizen awam berkomentar, "Silat? Apa itu? Hanya tarian lambat kayak siput yang tidak berguna melawan kecepatan karate. Palsu, bela diri kampung." Komentar-komentar itu menusuk jantung Arya lebih tajam dari pisau. Ia merasa telah gagal menjaga marwah perguruannya dan mengkhianati amanat Kiai Darmo. Arya mengajukan cuti sakit selama 3 hari. Pak Suzuki mengizinkan dengan tatapan iba. Arya mengurung diri di kamar asramanya yang gelap. Ia tidak membuka HP, tidak menyalakan lampu,
tidak makan. Ia duduk bersila dalam gelap, menatap sabuk mori dan ikat kepalanya yang tergeletak di lantai. Guru, apakah keputusanku benar? Tanyanya pada kekosongan yang sunyi. Aku diam demi perut. Tapi aku mati dalam harga diri. Apakah ini jalan pendekar? Pergolakan batin ini adalah fase terberat dalam hidup seorang pendekar muda. Pertarungan antara realitas kebutuhan hidup, ekonomi, dan panggilan jiwa kesatria, idealisme. Di tengah keterpurukan itu, di hari kedua, Pak Suzuki datang menjenguk ke asrama. Ia membawa buah-buahan, obat Cina, dan sup hangat. Pak Suzuki duduk di samping Arya, lalu berkata dalam bahasa Indonesia yang fasih dan mengejutkan, ternyata ia pernah tinggal di Jakarta selama 10 tahun sebagai ekspatriat. Arya, saya tahu kamu menahan diri kemarin. Saya lihat matamu saat dipukul. Itu bukan mata orang yang kalah atau takut. Itu mata orang yang mengalah demi melindungi sesuatu. Tapi ingat, nak, air yang terlalu tenang pun bisa menenggelamkan desa jika dibendung terlalu lama. Jangan biarkan apimu mati oleh air matamu sendiri. Kamu punya hak untuk membela kehormatanmu. Kata-kata Pak Suzuki membekas dalam disanubari Arya, membakar kembali arang yang hampir padam. Arya sadar, ia tidak bisa terus bersembunyi di kamar meratapi nasib. Jika ia terus diam, anggapan bahwa silat itu lemah dan TKI itu pengecut akan terus ada dan melekat selamanya. Tapi ia juga tidak bisa menyerang membabi buta karena dendam. Ia butuh strategi matang. Malam itu, di tengah badai salju yang lebat dan suhu -5 derajat, Arya keluar dari asrama dengan diam-diam. Ia pergi ke sebuah taman kota yang sepi di pinggir hutan kota, jauh dari pemukiman. Di tengah hamparan salju putih yang tebal, Arya mulai bergerak. Awalnya kaku karena luka-lukanya yang belum kering benar. Rasa nyeri menyengat setiap kali ia bergerak. Namun perlahan, panas tubuhnya mencairkan rasa sakit dan kaku itu. Ia mulai memperagakan jurus-jurus dasar harimau Merapi. Kuda-kuda rendahnya membenam kokoh ke dalam salju. Gerakan tangannya mencakar dan membelah butiran es di udara. Ia tidak lagi menahan diri. Ia menumpahkan segala frustrasi, amarah, kesedihan, dan rasa malu ke dalam setiap gerakan pukulan dan tendangan. Napasnya mengepul menjadi uap putih di udara dingin. Ia melatih pukulan jarak jauh, tenaga dalam, dan tendangan sabit yang mengincar leher. Ia melatih kepekaan rasa, roso. Di tengah badai salju, visibilitas hampir nol, hanya putih sejauh mata memandang. Arya berlatih memejamkan mata, menutup indera penglihatannya, dan mengandalkan pendengaran serta insting untuk mendeteksi arah angin dan jatuhnya salju. Ini adalah latihan tingkat tinggi dalam perguruannya. Manunggaling Roso, menyatu dengan alam. Ia membayangkan Takeshi sebagai lawan imajinernya, mencari celah, mencari titik lemah dari gaya karate Takeshi yang kaku, linear, dan penuh emosi. Tanpa Arya sadari, ada sepasang mata tua yang tajam mengawasinya dari balik pohon ginkgo besar yang meranggas. Seorang kakek tua Jepang dengan payung tradisional dari kertas minyak berdiri mematung di sana. Kakek itu adalah Master Hideo, seorang legenda karate tua beraliran Goju-ryu, keras lembut, yang sudah pensiun dan mengasingkan diri dari dunia persilatan karena kecewa dengan komersialisasi karate modern yang brutal seperti yang dilakukan Takeshi. Master Hideo melihat sesuatu yang istimewa dan langka dalam gerakan Arya. Luwes seperti air, namun keras menghantam seperti batu karang, gumam Master Hideo kagum. Malam itu menjadi titik balik. Arya tidak lagi berlatih untuk sekadar membuang keringat atau emosi. Ia berlatih untuk sebuah misi suci, mengembalikan kehormatan bangsa dan seni bela dirinya. Bukan dengan dendam kesumat, tapi dengan pembuktian prestasi. Ia akan menantang Takeshi kembali, tapi kali ini bukan sebagai kuli bangunan yang tak berdaya, melainkan sebagai seorang pendekar pencak silat yang siap bertempur habis-habisan. Keesokan malamnya, Arya kembali ke taman itu dengan semangat baru. Master Hideo sudah menunggunya, duduk di bangku taman yang tertutup salju. Gerakanmu bagus, penuh jiwa, anak muda. Tapi masih ada keraguan yang mengganjal di langkah kakimu. Sapa Master Hideo tiba-tiba dalam bahasa Jepang kuno yang halus. Arya terkejut,
Langsung memasang kuda-kuda siaga, mengira itu musuh. Master Hideo tertawa kecil. Suara tawanya renyah. Tenang, simpan cakarmu. Aku bukan musuh. Aku hanya penikmat seni bela diri tua yang rindu melihat jiwa murni seorang petarung. Mereka pun berkenalan. Master Hideo ternyata tahu banyak tentang Takeshi dan reputasi buruknya. Takeshi adalah murid yang sangat berbakat secara fisik, tapi hatinya tertutup kabut arogansi dan ambisi duniawi. Karate tanpa hati dan filosofi hanyalah kekerasan preman, ujar Master Hideo bijak. Kakek itu menawarkan diri untuk menjadi mentor dan mitra latih tanding Arya selama persiapan. Aku ingin melihat dengan mata kepalaku sendiri, seberapa kuat silat MU yang unik itu menghadapi karate ortodoks yang kaku. Terjadilah pertukaran jurus persahabatan di tengah salju malam itu. Master Hideo, meski usianya sudah senja, gerakannya sangat efisien, hemat tenaga, namun mematikan. Arya kewalahan di awal menghadapi teknik Goju-ryu yang unik. Namun, Arya adalah pembelajar yang cepat. Ia mulai menggabungkan keluasan langkah silat dengan pemahaman baru tentang ritme serangan karate yang diajarkan Master Hideo secara tersirat. Karate itu lurus dan meledak seperti peluru. Silat itu melingkar dan mengalir seperti ombak. Jangan benturkan batu dengan batu. Kau akan hancur. Jadilah air yang menerima lalu menenggelamkan batu itu. Nasihat Master Hideo yang membuka mata batin Arya. Selama seminggu penuh, setiap malam sepulang kerja, Arya digembleng secara mental dan strategi oleh Master Hideo. Fisiknya sudah kuat karena kerja kasar, tapi mentalnya yang perlu dibaja ulang. Master Hideo mengajarkan tentang Janshin, kesadaran penuh yang tak terputus. Arya mengajarkan Master Hideo filosofi Jawa, Suro Diro Jayaningrat Lebur Dening Pangastuti. Segala sifat angkara murka dan kejahatan hanya bisa dikalahkan dengan kelembutan, kesabaran, dan kasih sayang. Dua budaya luhur bertemu di taman bersalju itu, saling mengisi, menciptakan harmoni kekuatan baru yang dahsyat dalam diri Arya. Seminggu berlalu dengan cepat. Luka-luka di tubuh Arya mulai sembuh dan mengering. Ia kembali bekerja di proyek dengan semangat baru yang membara. Teman-temannya heran melihat perubahan aura Arya yang kini lebih tegap. Matanya bersinar, dan percaya diri, tidak lagi menunduk takut. Siang itu, saat matahari bersinar cerah namun dingin, Takeshi dan murid-muridnya kembali berulah. Kali ini mereka tidak mengganggu pedagang, tapi melecehkan seorang gadis remaja pelayan toko roti di dekat proyek. Anak pemilik toko yang sering memberi diskon roti sisa pada para kuli. Gadis itu ditarik-tarik tangannya secara paksa untuk diajak ikut karaoke dan minum-minum. Arya sedang mengangkat sak semen di bahunya saat melihat kejadian itu. Kali ini, tidak ada keraguan sedikit pun di hatinya. Ia meletakkan sak semen dengan tenang dan hati-hati. Ia membersihkan tangannya. Pak Suzuki, izin sebentar. Ada sampah yang harus dibersihkan, katanya datar. Pak Suzuki mengangguk mantap, melihat tekad baja di mata Arya. Hati-hati, nak, tunjukkan siapa dirimu. Jawab mandor itu memberi restu. Arya berjalan santai namun cepat mendekati kerumunan itu. Langkahnya ringan tak bersuara. Lepaskan dia. Sekarang, suara Arya datar tapi tajam menusuk telinga, seperti sabetan pedang tak kasat mata. Takeshi yang ada di situ menoleh, terkejut melihat tikus got yang ia hajar habis-habisan minggu lalu kembali berdiri tegak menantangnya. Wah, masih hidup kau? Belum kapok rupanya? Mau masuk rumah sakit lagi? Ejek Takeshi sambil tertawa meremehkan. Murid Takeshi yang memegang gadis itu, si Ryu, melepaskan cengkeramannya pada si gadis yang langsung lari ketakutan, dan maju menyerang Arya dengan beringas. Biar aku yang habisi dia sampai lumpuh kali ini, Sensei. Ryu melayangkan pukulan lurus, Oisuki, sepenuh tenaga ke arah hidung Arya. Berbeda dengan sebelumnya. Kali ini Arya bergerak. Dengan gerakan langkah segitiga yang indah dan licin, ia menggeser tubuhnya sedikit ke samping kiri, membiarkan pukulan Ryu lewat di samping telinganya. Bersamaan dengan itu, kaki kanan Arya menyapu kaki tumpuan Ryu bagian dalam, teknik sapuan rebah. Bruk!
Ryu kehilangan keseimbangan dan jatuh tersungkur mencium aspal dengan keras dalam sekejap mata. Semua orang terbelalak kaget. Cepat. Sangat cepat dan efisien. Takeshi terdiam. Senyumnya hilang. Ia melihat teknik itu. Itu bukan kebetulan atau keberuntungan. Itu teknik tingkat tinggi yang terlatih. Kau! Geram Takeshi. Tangannya mengepal. Arya berdiri tegak. Menatap mata Takeshi tajam tanpa rasa takut sedikitpun. Saya, Arya, dari Indonesia. Saya menantang Anda, Takeshi Nakamura, untuk duel resmi. 1 lawan 1. Terbuka. Disaksikan umum dan media. Jika saya kalah, saya akan pulang ke Indonesia merangkak dan menjadi budak Anda. Tapi jika saya menang, Anda harus meminta maaf secara terbuka pada semua orang yang Anda rendahkan, pada gadis itu, pada nenek penjual takoyaki, dan menutup dojo Anda selama sebulan untuk merenung dan bertobat. Tantangan itu diucapkan dengan lantang dan jelas di tengah keramaian jalan yang mulai padat. Orang-orang mulai berhenti, mengeluarkan HP, dan merekam momen dramatis itu secara live. Takeshi tidak bisa menolak. Harga dirinya sebagai master dipertaruhkan di depan umum. Wajahnya memerah menahan marah dan malu. Baik. Kurang ajar. Minggu depan. Di Gor Distrik Osaka. Aku akan patahkan semua tulangmu satu persatu di depan kamera agar seluruh dunia melihat kehancuranmu. Teriak Takeshi penuh emosi. Video tantangan balik Arya ini meledak di internet. Jauh lebih dahsyat dari video pemukulan sebelumnya. Kuli bangunan Indonesia tantang Master Karate Jepang. Menjadi headline berita lokal dan nasional. Dukungan mulai mengalir deras untuk Arya. Para TKI di seluruh Jepang bersatu, menggalang dukungan dana dan moral. Mereka membuat spanduk, kaos, dan memberikan makanan bergizi serta vitamin untuk Arya. Semangat nasionalisme membara di dada setiap perantau. Arya tidak lagi berjuang sendiri. Ia membawa nama dan harga diri bangsa Indonesia di pundaknya. Waktu 1 minggu terasa sangat singkat. Arya fokus total pada latihan. Ia meminta izin cuti seminggu penuh. Dan Pak Suzuki serta perusahaan konstruksi tempatnya bekerja justru mendukung penuh. Bahkan menjadi sponsor tak resmi dengan membelikan perlengkapan latihan. Master Hideo memberikan tips terakhir dan analisis mendalam tentang gaya bertarung Takeshi. Dia punya jurus rahasia andalan, tendangan Ushiro Mawashigiri, tendangan kail berputar, yang mematikan dan sering tidak terduga arahnya. Hati-hati dengan sisi kiri pertahananmu, itu titik buta. Pesan Master Hideo serius. Arya melatih tenaga dalam dan pengerasan tubuhnya. Ia memukul batang pohon pinus di hutan kota sampai kulit tangannya menebal dan mati rasa. Ia melatih kecepatan refleks dengan menangkap daun-daun yang jatuh tertiup angin. Ia kembali menjadi pendekar sejati yang menyatu dengan alam. Malam sebelum pertandingan, Arya melakukan ritual pencucian pusaka, sabuk dan ikat kepalanya, dengan air kembang 7 rupa yang ia cari susah payah di toko bunga Jepang, mencampurnya dengan air zam-zam sisa bekal dari kampung. Ia memohon restu leluhur dan Tuhan Yang Maha Esa. Sementara itu, di kubu lawan, Takeshi juga berlatih keras layaknya orang gila. Ia tidak mau dipermalukan oleh kuli bangunan. Ia memanggil pelatih-pelatih terbaik dan ahli nutrisi. Namun, latihannya dipenuhi amarah, dendam, dan ambisi untuk menghancurkan, bukan untuk memperbaiki diri. Perbedaan niat, menghancurkan, versus menegakkan kebenaran, inilah yang akan membedakan hasil akhir di arena nanti. Sehari sebelum hari H, teror mental kotor dilancarkan pihak Takeshi atau simpatisannya. Kaca jendela asrama Arya pecah dilempari batu oleh orang tak dikenal di tengah malam. Ada surat ancaman mati dengan tulisan darah ayam di depan pintu. Budi ketakutan setengah mati. Wajahnya pucat pasi. Arya, batalkan saja. Mereka gila. Ini sudah kriminal. Nyawamu terancam. Pinta Budi histeris. Tapi Arya tetap tenang. Ia menyapu pecahan kaca itu. Ia memungut batu lemparan itu, menggenggamnya erat, lalu meremasnya hingga hancur menjadi debu, sebuah demonstrasi kekuatan tenaga dalam untuk menenangkan Budi. Mereka takut, Bud.
Orang yang meneror dalam gelap adalah orang pengecut yang ragu akan kemenangannya sendiri. Berita tentang duel panas ini sampai ke telinga Konsulat Jenderal Indonesia di Osaka. Staf diplomat datang menemui Arya. Mereka menawarkan bantuan hukum dan perlindungan jika terjadi apa-apa, tapi tidak bisa melarang duel karena ini dianggap pertandingan persahabatan resmi antar perguruan yang sudah didaftarkan ke Asosiasi Bela Diri setempat, berkat bantuan koneksi Master Hideo yang ternyata tokoh berpengaruh. Beban di pundak Arya semakin berat. Kalah berarti bukan hanya sakit fisik, tapi hancurnya nama baik bangsa di mata internasional. Malam itu, Arya duduk di tepi jendela kamarnya yang sudah diperbaiki seadanya dengan kardus, menatap bulan purnama yang bersinar terang di langit musim dingin. Ia memegang HP-nya yang layarnya retak, melakukan siaran langsung, live, di media sosial untuk pertama kalinya menyapa pendukungnya yang sudah puluhan ribu jumlahnya menanti kabar. Wajahnya tampak lelah, ada lingkaran hitam di bawah matanya, namun sorot matanya bersinar tajam penuh keyakinan. Assalamualaikum, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, serta teman-teman Jepang yang mendukung keadilan. Ucap Arya pelan, suaranya bergetar menahan haru. Besok adalah hari penentuan. Ini bukan lagi soal Arya melawan Takeshi. Bukan soal siapa yang paling kuat memukul, tapi soal siapa yang paling kuat menahan ego dan menegakkan kebenaran. Saya berjuang bukan untuk menyakiti atau pamer kekuatan, tapi untuk menunjukkan bahwa kita, orang Indonesia, adalah bangsa yang ramah, santun, tapi bukan bangsa lemah yang bisa diinjak-injak harga dirinya. Bangsa yang cinta damai, tapi lebih cinta kemerdekaan. Arya terdiam sejenak, menahan air mata haru membaca komentar-komentar semangat dan doa yang bergulir sangat cepat di layar HP-nya dari Sabang sampai Merauke, bahkan dari TKI di negara lain. Nah, sobat semua, perjalanan ini berat dan sepi. Hati saya bergetar hebat melihat dukungan kalian yang luar biasa. Jika kalian merasakan semangat yang sama, jika darah kalian ikut mendidih melihat ketidakadilan, dan jika kalian ingin melihat silat kita berkibar gagah di tanah Sakura, saya mohon dukungannya sekarang juga. Jangan lupa tekan tombol like di bawah ini sebagai transfer energi positif buat saya. Tuliskan doa tulus kalian di kolom komentar. Karena satu doa kalian adalah satu perisai dan kekuatan bagi pukulan saya nanti di arena. Dan bagi yang belum, silakan subscribe agar kita bisa terus berjuang bersama, tidak hanya di video ini, tapi di kisah-kisah perjuangan anak bangsa lainnya di seluruh dunia. Nyalakan loncengnya, biar kalian jadi saksi sejarah besok. Terima kasih matur nuwun sanget atas segalanya. Arya mengakhiri siaran dengan senyum tulus dan salam namaste. Jutaan doa melambung ke langit malam itu, menembus batas negara, mengiringi tidur sang pendekar. Gor distrik Osaka penuh sesak melebihi kapasitas. Tiket terjual habis dalam hitungan jam. Ribuan orang datang. Ribuan lainnya menonton dari layar lebar di luar gedung. Ada kubu pendukung Takeshi dengan seragam hitam-hitam, bendera Jepang, dan spanduk naga besar yang megah. Di sisi lain, lautan merah putih mendominasi. Ada kubu pendukung Arya, para TKI dengan seragam proyek, pelajar Indonesia, ibu-ibu diaspora, dan warga lokal Jepang yang simpatik, membawa bendera merah putih dan spanduk bertuliskan, "Semangat Arya. Garuda di dadaku." Suasana riuh rendah, bising, dan panas. Bunyi drum, trompet, dan teriakan yel-yel menggema memekakan telinga. Takeshi masuk lebih dulu diiringi musik rock cadas yang keras, efek asap, dan barisan para muridnya. Ia tampak garang, percaya diri, melambaikan tangan ke udara seolah kemenangan sudah di tangan, menikmati sorakan pemujaan. Kemudian, lampu utama meredup. Suara gamelan Jawa Kebogiro, gending penyambut pengantin tamu agung yang sakral, mengalun mistis dari pengeras suara, membuat suasana merinding. Arya keluar dari lorong gelap. Sendirian. Tanpa tim ofisial yang banyak, hanya didampingi Budi yang membawa handuk dan botol minum, serta Pak Suzuki yang membawa kotak P3K. Arya mengenakan pakaian silat hitam lengkap dengan sabuk mori putih di pinggang dan ikat kepala batik udeng di kepala. Sederhana, tanpa aksesoris mewah, namun auranya tenang menghanyutkan, membuat bulu kuduk penonton merinding. Wasit senior memanggil kedua petarung ke tengah gelanggang.
Mereka berhadapan dalam jarak 1 meter. Takeshi jauh lebih tinggi dan besar secara postur. Ototnya menonjol mengerikan. Arya lebih kecil, tapi padat berisi. Mereka saling menatap mata. Sparring contest. Ini berlangsung 1 menit penuh yang terasa seperti 1 jam. Takeshi mencoba mengintimidasi dengan tatapan membunuh. Matanya melotot penuh kebencian. Arya membalas dengan tatapan kosong. Tatapan, suung, kosong tapi isi, yang diajarkan gurunya. Tatapan yang tidak memancarkan emosi apapun, datar seperti permukaan danau yang tenang, sehingga musuh tidak bisa membaca niat atau emosinya. Takeshi mulai berkeringat dingin di pelipisnya. Ia merasa sedang menatap lubang hitam yang siap menelannya hidup-hidup. Hajime! Mulai! Teriak wasit memecah ketegangan. Takeshi langsung meledak seperti bom waktu. Ia tidak memberi ampun atau basa-basi. Serangan kombinasi Suki, pukulan lurus, Hook, dan Mawashigiri, tendangan melingkar, bertubi-tubi dilancarkan dengan kecepatan penuh. Kecepatannya luar biasa untuk ukuran manusia. Penonton menahan napas. Arya terdesak mundur terus-menerus. Ia hanya menghindar dengan kelit dan menangkis dengan teknik tangkisan buang. Tang! Buk! Tang! Suara benturan lengan terdengar mengerikan sampai ke tribun atas. Lengan Arya memerah dan sedikit bengkak menahan benturan tulang kering Takeshi yang sekeras pipa besi. Arya belum menyerang balik sama sekali. Ia sedang membaca data lawan. Ia membiarkan Takeshi mengeluarkan semua pola serangannya, mempelajari timing, jangkauan, dan kebiasaannya. Penonton awam dan pendukung Indonesia berteriak khawatir. Ayo Arya balas. Jangan diam saja. Serang balik. Tapi Master Hideo yang duduk menyamar di tribun penonton paling atas tersenyum tipis di balik maskernya. Bagus, biarkan dia menghabiskan tenaganya. Biarkan badai berlalu. Gumamnya. Ronde pertama berakhir dengan dominasi mutlak Takeshi secara poin dan agresivitas. Arya tampak terengah. Keringat membasahi wajahnya. Tapi matanya masih tajam dan fokus. Di sudut ring saat jeda ronde, Budi memijat bahu Arya dengan panik. Tangannya gemetar. Gila Ar, dia cepet banget. Tanganmu merah semua. Arya minum seteguk air. Mengatur napasnya agar kembali normal. Tenang Bud. Aku sudah dapat ritmenya. Dia punya pola. Dia selalu menarik napas pendek lewat mulut sebelum menendang kanan. Dan dia menurunkan tangan kirinya sedikit saat memukul ke arah atas. Arya sudah menemukan kunci untuk membuka pertahanan baja Takeshi. Ronde kedua dimulai. Takeshi yang merasa di atas angin dan poinnya unggul jauh, semakin agresif dan percaya diri. Ia ingin segera mengko Arya, knockout, di ronde ini untuk mempermalukannya dan mengakhiri pertunjukan. Ia melancarkan tendangan tinggi ke arah kepala, Jodan Mawashigiri. Penonton berteriak histeris karena tendangan itu sangat cepat dan mematikan. Saat kaki Takeshi melayang di udara mengincar pelipis, Arya tidak mundur menjauh seperti di ronde pertama. Ia justru maju menerjang masuk. Dengan gerakan merendah yang ekstrim, sempok, Arya masuk ke area pertahanan dalam, zona mati, Takeshi. Kaki mau Takeshi melayang tipis di atas kepala Arya, hanya menyapu angin. Ini adalah jarak yang fatal bagi karateka yang butuh jarak jangkau optimal untuk meledakkan tenaga. Tapi surga bagi pesilat yang ahli pertarungan jarak rapat. Arya bangkit dari posisi rendahnya sambil menyikut rusuk Takeshi dengan keras menggunakan teknik sikutan. Buk! Suara tulang rusuk dihantam benda tumpul terdengar. Takeshi terbatuk darah. Matanya melotot kaget. Mundur sempoyongan memegangi rusuknya. Penonton terdiam seketika. Lalu bersorak gemuruh, gedung berguncang. Itu serangan bersih dan telak pertama Arya. Takeshi marah besar. Wajahnya merah padam karena rasa sakit dan malu. Ia kembali menyerang membabi buta, kehilangan ketenangan. Arya kini tidak lagi lari. Ia melayani jual beli pukulan. Tapi gayanya berubah total. Ia menggunakan langkah, pola lantai, atau langkah segitiga. Gerakannya zigzag, berputar, timbul tenggelam, membingungkan Takeshi yang terbiasa dengan gerakan linear. Takeshi mencoba menangkap dan mencengkeram Arya.
Tapi tubuh Arya licin seperti belut yang dilumuri oli. Saat Takeshi melayangkan pukulan Seiken ke wajah, Arya menangkap pergelangan tangannya dengan tangkisan tangkap, memutar tubuhnya sendiri, dan melakukan kuncian sendi bahu. Takeshi menjerit kesakitan. Lututnya goyah. Arya bisa saja mematahkan lengan itu dengan satu sentakan kuat. Tapi ia melepaskannya dan mendorong Takeshi menjauh hingga jatuh terduduk. Aku tidak ingin mematahkan tanganmu yang berharga itu, Tuan. Menyerahlah, kau sudah kalah secara teknik, kata Arya tenang namun tegas. Tindakan belas kasih ini justru membuat Takeshi semakin murka dan merasa dihina. Baginya, belas kasihan musuh adalah penghinaan terbesar bagi seorang samurai. Mati kau, bangsat! Teriak Takeshi bangkit kembali dengan mata merah menyala. Takeshi, yang sudah gelap mata dan dikuasai iblis amarah, mulai main kotor. Saat wasit sedang memisahkan clinch, rangkulan, karena deadlock, Takeshi memukul curang ke arah tenggorokan Arya dengan sisi tangannya. Wasit tidak melihat jelas karena tertutup posisi tubuh Takeshi. Tapi Arya langsung terbatuk-batuk hebat, memegangi lehernya. Napasnya tercekat. Saluran udaranya terganggu. Penonton Indonesia berteriak protes, melempar botol plastik ke arena. Curang! Woi wasit goblok! Diskualifikasi! Arya terhuyung. Pandangannya gelap. Takeshi memanfaatkan momen krisis itu dengan tendangan lutut keras ke ulu hati Arya. Arya jatuh berlutut, muntah cairan bening. Dunia seakan berputar dan miring bagi Arya. Rasa sakit di tenggorokan membuatnya sulit bernapas. Paru-parunya seperti terbakar. Suara penonton terdengar menjauh dan berdengung. Takeshi menyeringai, mundur mengambil ancang-ancang, bersiap melakukan tendangan pamungkasnya untuk mengakhiri pertarungan dan mengirim Arya ke rumah sakit atau kamar mayat. Di detik-detik kritis antara hidup dan mati itu, waktu seakan berhenti bagi Arya. Ia teringat latihan di tengah badai salju yang membekukan. Ia teringat senyum dan doa ibunya di setiap sujud malam. Ia teringat dukungan ribuan orang di kolom komentar tadi malam yang memberinya harapan. Bangkit Arya! Kami bersamamu! Suara-suara itu bergema di kepalanya. Ia memejamkan mata sejenak, mengatur pernapasan diafragma yang dalam. Oksigen dipompa paksa ke seluruh sel tubuh. Adrenalin meledak. Rasa sakit sirna perlahan digantikan hawa hangat yang menjalar dari pusat perut ke seluruh anggota badan. Saat kaki Takeshi meluncur deras ke arah kepalanya untuk eksekusi terakhir, mata Arya terbuka lebar, bersinar tajam. Ia bukan lagi Arya si kuli bangunan. Ia adalah harimau Merapi yang mengaum. Arya menjatuhkan dirinya sendiri ke lantai dengan sengaja, menghindari tendangan maut itu dengan selisih milimeter. Lalu, dari posisi bawah, kedua kakinya melesat bagai gunting raksasa menjepit kaki tumpuan Takeshi, kaki kiri, dan pinggangnya. Teknik guntingan rebah. Dengan sentakan pinggang yang sangat kuat dan teriakan tenaga dalam, Arya memutar tubuhnya berlawanan arah jarum jam. Brak! Takeshi, raksasa seberat 90 kg itu, terbanting keras ke lantai tatami. Bunyinya sangat keras, seperti pohon tumbang. Punggungnya menghantam lantai dengan telak. Seluruh gedung berguncang oleh sorakan histeris penonton yang tak percaya dengan apa yang mereka lihat. Tapi Arya belum selesai. Ia bangkit secepat kilat, melompat ke udara, lututnya tertekuk, kepalan tangannya siap melayangkan pukulan palu godam ke arah dada Takeshi yang terkapar tak berdaya. Tangan Arya meluncur deras dari udara. Gravitasi menambah bobot pukulannya. Takeshi memejamkan mata, pasrah, menunggu tulang rusuknya hancur dan jantungnya berhenti berdetak. Penonton menjerit. Sebagian menutup mata tak tega melihat akhir yang brutal. Namun, kepalan tangan Arya berhenti mendadak, membeku, tepat 1 sentimeter di depan dada Takeshi. Angin pukulan itu, bahkan mengibarkan kerah baju Takeshi saking kuatnya. Hening. Sangat hening. Tidak ada suara napas. 1 detik. 2 detik, 3 detik, waktu seakan membeku. Arya menarik kepalan tangannya perlahan. Ia berdiri tegak, mengatur napasnya, lalu mengulurkan tangan kanannya yang terbuka pada Takeshi. Wajahnya teduh, tidak ada lagi amarah. Bangunlah,
Saudaraku, pertarungan sudah selesai, ucap Arya lembut. Takeshi membuka mata pelan-pelan, menatap tangan kasar pekerja bangunan itu yang terulur padanya. Ia menatap wajah Arya. Tidak ada kebencian, tidak ada kesombongan pemenang di sana. Hanya ada ketenangan dan belas kasih yang tulus. Perlahan, air mata menetes dari sudut mata sang master karate yang sombong itu. Egonya yang setinggi langit hancur lebur, bukan oleh pukulan fisik, tapi oleh kebesaran hati lawannya yang ia hina. Ia merasa kecil, sangat kecil. Takeshi menyambut uluran tangan Arya dengan tangan gemetar. Arya menariknya berdiri dengan kuat. Takeshi, dengan bibir bergetar, mundur selangkah, lalu membungkuk dalam-dalam 90 derajat di hadapan Arya. Penghormatan tertinggi Dogeza, berlutut meminta maaf, yang sangat jarang dilakukan seorang master. Aku kalah telak. Kau pendekar sejati. Maafkan kebodohanku. Bisik Takeshi serak di tengah isak tangisnya. Seketika itu juga, gor meledak. Gemuruh tepuk tangan dan tangisan haru membahana, mengguncang atap gedung. Orang-orang berpelukan. Orang Indonesia dan Jepang saling merangkul. Bendera merah putih dan Jepang dikibarkan bersamaan, berdampingan. Ini bukan lagi soal menang kalah dalam olahraga, tapi kemenangan kemanusiaan dan perdamaian. Momen Takeshi berlutut di hadapan Arya menjadi foto paling ikonik tahun itu, menghiasi sampul majalah Time Asia. Berita utama di koran-koran besar Jepang keesokan harinya. Samurai dari Jawa mengajarkan arti kehormatan pada Jepang. Video pertarungan itu ditonton ratusan juta kali di seluruh dunia, menjadi trending topik global Arya The Silat Warrior. Dojo Kurotora tidak jadi ditutup sesuai tantangan. Justru Takeshi merombak total kurikulum dan filosofinya. Ia memasukkan filosofi kerendahan hati dan budi pekerti. Ia bahkan dengan rendah hati meminta Arya menjadi guru tamu kehormatan untuk mengajarkan teknik kuncian silat dan filosofi Jawa kepada murid-muridnya. Arya menolak halus tawaran uang kontrak jutaan yen. Saya hanya kuli, Tuan. Biarkan saya tetap bekerja membangun kota ini. Itu dharma bakti saya. Jawabnya sederhana. Jawaban ini justru membuat kekaguman publik padanya makin menjadi-jadi. Ia dianggap the real Satria. Arya kembali ke proyek keesokan harinya, menolak dijemput dengan limusin stasiun TV. Ia disambut bak pahlawan perang oleh rekan-rekannya. Bos perusahaan konstruksi memberinya kenaikan gaji drastis, beasiswa kuliah, dan posisi sebagai pengawas K3, keselamatan kerja. Agar Arya tidak perlu lagi angkat beban berat yang bisa mencederai aset bangsa itu, meskipun Arya sering curi-curi waktu untuk tetap bekerja fisik membantu teman-temannya. Arya tetaplah Arya. Ia tetap sholat di pojokan proyek di atas kardus bekas, tetap makan nasi bungkus bento murah, dan tetap mengirim sebagian besar gajinya untuk ibunya dan pembangunan masjid di kampungnya. Namun kini, tidak ada lagi yang berani merendahkan pekerja asing di distrik itu, bahkan di seluruh Osaka. Arya telah membuktikan dengan darah dan keringat, bahwa di atas langit masih ada langit, dan kekuatan terbesar manusia bukan terletak pada seberapa keras kepalan tanganmu bisa memukul, tapi seberapa luas hatimu bisa memaafkan musuhmu. Dan di sore hari, saat matahari terbenam indah di ufuk Osaka, sering terlihat siluet dua pemuda, Arya dan Takeshi, duduk bersama di bangku taman, minum teh hangat, bertukar cerita tentang Gunung Merapi dan Gunung Fuji, disaksikan oleh kakek Hideo yang tersenyum bangga dari kejauhan, melihat benih perdamaian yang ia semaikan telah tumbuh subur.